Nah, jadi saran saya Anda punya 5 rekening terpisah. Di pos untuk need, untuk kebutuhan, kemudian pos debt, pos one untuk keinginan, pos debt untuk bayar utang, pos saving untuk Anda dana darurat dan dana pensiun dan dana pendidikan anak. Yang kelima adalah pos investasi. Nah, banyak orang bertanya sama saya, menurut Bapak dari 5 pos ini mana yang terpenting? Oke. Nah, kira-kira menurut Pak Yohanes, kira-kira lebih yang terpenting dari 5 pos ini apa? Untuk stabilitas saya pikir utang tuh harus dibayar dulu nih. Karena saya paling gak kuat kalau misalnya rumah tangga saya terganggu gara-gara ditagih lah, diteror lah istilahnya. Ini kalau versi saya pribadi sih. Tapi kalau yang ranking 2-nya mungkin ke investasi. Itu versi pribadi. Iya, banyak orang yang berpikir itu. Padahal sebenarnya yang menurut saya tepat adalah pos yang keempat yang paling penting, saving. Yes. Kenapa? Pos saving itu adalah pos dana darurat. Kalau kita terjadi sesuatu dengan keluarga itu termasuk untuk proteksi atau asuransi, termasuk untuk proteksi asuransi ya. Jadi dalam hal ini misalkan kita punya anak ya. Asuransi untuk anak itu tidak terlalu mahal kok. Sebetulnya kalau kelas kamar 500.000 ada salah satu asuransi yang untuk kelas kamar 500.000 ya, nggak harus yang mewah, tapi minimal kalau sampai terjadi sesuatu itu tercover. Nah, kelas kamar 500.000 itu hanya kurang lebih 1 jutaan setahun. Iya, per anak. Kan sebetulnya nggak terlalu besar. Itu yang swasta ya Pak ya? Betul. Ya, yang swasta ya. Udah nggak pakai antri lah istilahnya, ya, kalau ada apa-apa ya kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau untuk orang usia 20-30 tahun mungkin sekitar 2 jutaan lah, kurang lebih. Tapi itu kan setahun. Kalau terjadi sesuatu, maka orang sakit tuh biayanya berapa sih? Kan nggak jelas. Bisa kalau sakitnya ringan murah. Tapi kalau sakitnya pas berat, pas kena kecelakaan segala macam, habisnya puluhan ratusan juta. Kalau sampai kita nggak punya dana darurat, itu yang tadi saya katakan, kita menangis pun nggak bisa menyembuhkan masalah. Dan kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misal anggota keluarga kita sampai hanya karena biaya, kemudian kita tidak bisa mengobatkan yang terbaik, akhirnya meninggal, itu penyesalannya seumur hidup. Betul kan? Nah, padahal sebelumnya kita asik-asik tadi makan, gaya hidup tadi itu kan menjadi Anda akan merasa terbebani itu seumur hidup. Ya. Nah, kalau terjadi pada anak kita atau pasangan kita atau orang tua kita, karena sebetulnya kita masih bisa mengobatkan harusnya kalau dana itu ada. Bukan penyakit yang berat bagaimana, tapi hanya karena kita nggak punya dan nggak punya dana di saat yang tepat tadi, akibatnya ya menjadi sesuatu hal yang paling kita sesali dalam hidup kita. Nah, sehingga pos saving itu paling penting. Pos saving ya. Tapi pos investasi itu yang membuat kita kaya raya. Saya kalau di sini nih banyak orang itu ya Pak ya, terus terang ya, karena kalau saya sendiri ya, kalau di EduPlus ini kan banyak ke arah investasi agresif. Pak Tony kan juga ya di saham. Itu banyak kan orang Indonesia itu dia itu mulai investasi kadang-kadang kebablasan Pak. Jadi nggak punya saving yang cukup, entah itu dalam bentuk dana darurat atau proteksi yang cukup, tapi sudah kepengen investment, udah gitu ya agresif, udah gitu investmentnya pakai utang Pak. Maka dari itu saya selalu menyarankan, saat Anda punya utang, sebaiknya Anda balesin utang Anda dulu, jangan investasi. Tapi Anda harus punya saving. Zaman sekarang itu ada yang berutang untuk investasi. Nah, itu yang parah. Dan repotnya memang banyak yang digosok untuk seperti itu. Banyak mungkin temennya atau siapapun lah ya, yang menggosok dia untuk memasukkan itu dengan harapan itu bisa untuk membayar utangnya. Padahal itu ternyata investasi bodong. Terus pada saat itu meletus, hilang semua Pak. Kehidupannya jadi berantakan. Utang kan. Apakah dengan itu kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini cukup rendah secara literasi finansial? That's right. Ya, memang seperti itu Pak. Jadi sebetulnya karena Indonesia ini literasi finansialnya itu rendah, sebenarnya Indonesia ini juga jadi sasaran empuk oleh oknum-oknum ya kan. Dan kita juga
sebetulnya ini kan menggejala ya. Jadi kadang-kadang itu oknumnya ini saking banyaknya duitnya juga bisa ke atas, mengalir ke atas duitnya untuk ke yang seharusnya mengawasi jadi melakukan pembiaran karena mungkin ada sesuatu yang tersalurkan, bisa jadi seperti itulah ya. Jadi akhirnya masyarakat ini malah terjajah oleh bangsa sendiri kadang-kadang kalau saya lihat ya. Bisa jadi gitu loh. Jadi mesti ditingkatkan kecerdasan literasinya lah, literasinya gitu kan. Jadi untuk investasi itu kan harus dipikirkan juga ya, seperti apa logisnya, seperti apa keamanan legalitasnya juga kan gitu. Banyak cara sahabat untuk meningkatkan literasi finansial, mungkin dengan membaca. Atau mungkin bergabung bersama dengan PT Edu Plus, kita punya Smart Book Review, kita mempelajari buku-buku yang jadi kitab sucinya para trader, kita dididik untuk melihat, seperti ini, cara bacanya seperti ini, dan itu bukan sesuatu yang instan, itu butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk berlatih, dan butuh waktu untuk terjun langsung di dalam dunia itu. Betul. Makanya saya kalau biasanya untuk rekan-rekan yang bertanya kepada saya tentang bagaimana melakukan investasi, biasanya saya selalu arahkan dulu untuk menata keuangannya terlebih dahulu dalam 5 pos tadi. Nah, baru sehingga kalau sampai kita investasi, kalaupun kita meleset, karena seperti yang tadi dikatakan Bu Lili, karena kita banyak di investasi yang agresif. Nah, ini kan ada kemungkinan terjadi loss. Nah, jangan sampai pada saat loss itu mengganggu kehidupan kita. Nah, makanya kalau biasanya saya hanya menyarankan kurang lebih maksimal 20% dari income itu untuk investasi. Sehingga kalaupun Anda loss, Anda hanya kehilangan 20%. Ya. Yang 80% untuk hidup Anda, untuk post need Anda, untuk bayar utang, untuk mungkin keinginan agak hilang ya kalau sudah kita sampai loss ya. Nah, untuk saving semuanya sudah tercukupi semua, sehingga kehidupan kita nggak akan berantakan. Nah, baru setelah saya melakukan training untuk money management atau menata keuangan, nah baru kita ajarkan untuk bagaimana berinvestasi. Itu pun juga ada yang namanya money management untuk investment. Ibarat bangun rumah itu pondasinya dulu yang dibangun. Pondasi itu nggak kelihatan, tapi sangat penting. Betul. Tiba-tiba orang sini tuh banyak yang kayak pengen langsung atap nih. Belum apa-apa atap itu pikirannya kan. Nggak pernah dibangun gitu loh. Karena apa? Merasa nggak kelihatan di dalam tanah lah. Ya pondasi kan gitu. Tapi kan itu butuh untuk kekuatan ya kalau seperti itu. Jadi sebetulnya kalau sebelum investasi, apalagi yang agresif ya Pak ya, butuh saving itu tadi ya Pak ya. Jadi betul-betul kita harus tata dulu kehidupan kita. Kalau kita mau berinvestasi, 20% dari income itu akan membuat kita aman. Nah, untuk alokasinya gimana Pak? Jadi maksudnya itu oke lah, dia sudah punya saving, sudah need-nya ya kan, terus debt-nya ya dibayar, terus dia punya dana lebih untuk berinvestasi. Nah, alokasinya ini gimana Pak? Kalau menurut Pak Tony kan gitu kan. Nah, itu kan ada 2 tipe. Gitu, kan? Ada 2 tipe untuk kita melakukan investasi. Yang pertama yang sesuai karakteristik. Nah, kalau sesuai karakteristik berarti ada yang tipikal yang konservatif. Maka dia akan lebih suka investasi di yang instrumen yang konservatif seperti deposito, kalaupun reksadana pasar uang seperti itu ya. Itu yang tipe konservatif. Kalau yang tipe moderate, profil resiko. Kalau tipe moderate, nah itu mungkin sudah mulai bisa obligasi, kalau misalnya dana campuran, emas, properti juga masuk situ. Iya betul, seperti itu. Nah terus kemudian kalau yang agresif, nah itu ada saham, kemudian ada futures, commodities segala macam. Nah itu masuk di dalam yang agresif. Nah itu kalau berdasarkan karakteristik. Nah atau risk profile seseorang. Nah yang disarankan Pak Tony gimana nih Pak? Nah tapi ada yang tipe kedua. Biar nggak subjektif. Kalau itu kan subjektif. Tergantung dari karakter kita bagaimana. Harusnya kan ada pakemnya yang objektif kan. Betul. Gitu. Nah di dalam buku Secret of Wealth Management juga saya menulis yang menurut saya lebih objektif adalah yang sifatnya berdasarkan usia. Nah itu.
Berapa tuh? Dapatkan bukunya langsung di sini atau mungkin bisa baca secara langsung di library kita di PT Eduklas. Anda bisa beli lewat Eduklas itu bukunya. Ini bocorannya Pak gitu. Berdasarkan usia. Ya, berdasarkan usia supaya objektif. Jika usia Anda masih di kisaran 20 sampai 35 tahun, ya itu kita kan masih muda ya. Anda bisa cenderung agresif. Oke. Tapi walaupun agresif jangan 100% agresif ya. 50% Anda bisa tempatkan di agresif. Saham, derivatif. Ya, saham bisa derivatif. Nah, kalau kripto belum ya Pak ya? Belum ya? Saya jangan ya. Ini pendapat pribadi Pak ya, Bu ya. Jadi ada orang yang punya pendapat masing-masing. Okay. Tapi pendapat saya pribadi, saya tidak terlalu suka berinvestasi di kripto. Kenapa? Karena tidak punya underlying aset. Betul. Jadi ya kenapa naik, barangnya kenapa turun, itu bingung gitu. Underlying asetnya nggak ada gitu. Gray area Pak, kita bilang ini masih abu-abu. Mungkin juga permasalahan itu Pak ya, untuk bisa mining kripto itu juga menyedot resources loh. Ya kan? Besar karena listriknya besar. Iya, jadi istilahnya kan meningkatkan biaya itu kan seharusnya untuk kehidupan kita kan. Betul. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau saya lihat sih ada permasalahan lingkungan juga ya. Dan faktor risikonya sangat besar Bu, karena saat ini faktor keamanannya juga kadang-kadang banyak yang kayak koin cek, kemudian banyak lah ya yang tiba-tiba bawa duit tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, ada yang turunnya itu cepat drastis seperti kemarin ada usia muda tadi. Jadi kita bisa cenderung lebih agresif. 50% di agresif, 30% di moderate, 20% di konservatif. Kenapa? Kadang-kadang pada saat kita melakukan investasi yang agresif, itu bisa saja kan momennya nggak tepat. Nah, mungkin tiba-tiba pas setelah kita masuk terjadi sesuatu karena faktor makroekonomi yang di luar prediksi kita. Nah, sehingga misalkan kita ambil posisi beli, ternyata terjadi jatuh pes. Nah, kalau kita 100% di sana, kita nggak punya peluru apapun gitu ya. Nah, tapi pada saat ini jatuh, kalau misalkan kita masih punya 30%, 20%, itu kan kita masih bisa melakukan pengamanan lah istilahnya ya. Penyelaman. Jaring pengamannya ada di situ. Ini istilahnya kan saran umum ya, untuk yang pada umumnya. Betul. Nah, terus kemudian kalau usia kita sudah di usia 35 sampai 55. 55, itu kita bisa cenderung untuk moderate. Ya, jadi porsinya mungkin kita kurangi yang agresif dari 50 30 20 menjadi porsi 40 di agresif, 30% di moderate, 30% di konservatif. Nah, saat kita pensiun, justru kita agresifnya hanya 20%. 30% di moderate, 50% di konservatif. Sehingga kalau terjadi kesalahan berinvestasi yang agresif, itu kita masih punya instrumen investasi yang lain untuk biaya kehidupan kita saat kita pensiun kan. Nah, banyak sekali orang-orang yang pensiun itu justru terbalik. Saat dia masih muda, produktif, mereka mau berinvestasi agak takut-takut. Saat mereka pensiun, mereka merasa bahwa saya sudah nggak punya income. Mereka berpikir saya punya aset ini, saya masukkan ke yang agresif agar bisa untuk membiayai kehidupan saya. Begitu dia salah, dia akan mengalami problem finansial. Nah, bukan karena dia nggak punya tabungan di awal, tapi salah melakukan investasi saat pensiun. Salah timing dan memilih investasi yang volatilitasnya terlalu tinggi. Betul. Jadi kenapa banyak orang yang akhirnya berantakan hidupnya karena investasi? Karena salah pada saat melakukan alokasi aset tadi. Timingnya salah, alokasi asetnya terlalu agresif. Betul. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih cenderung suka untuk yang berdasarkan usia. Itu membuat kita lebih bisa well. Tapi kalau dari pengalamannya Pak Tony selama ini ya rata-rata orang di Indonesia gimana Pak?
Rata-rata Indonesia yang tadi yang katakan saya terbalik tadi. Kebalik Pak ya. Jadi mereka pada saat pensiun, pada saat masih muda, financial disaster. Mereka takut-takut. Nah, saat mereka pensiun, mereka nggak punya uang. Apa itu? Nah, mereka sudah nggak dapat gaji kan. Nah, akhirnya masalahnya satu, mereka nggak mau downgrade lifestyle. Kan kerja itu udah posisinya bagus, lifestyle-nya kan udah tinggi nih. Masalahnya begitu kita pensiun, cut kan, nggak ada income. Nah, gimana supaya mendapatkan income itu? Akibatnya tabungan ini dari pertamanya konservatif atau moderate dimasukkan ke semua agresif agar bisa mendapatkan hasil investasi yang setara dengan mereka produktif. Tapi kan akibatnya kan ini bahaya. Itu yang zaman generasi kita mungkin gitu Pak. Kalau yang zaman sekarang ini Pak, milenial ini langsung masuk kripto Pak. Bener gak sih? Kalau menurut saya kan ada resiko-resiko, mungkin mereka itu bukan trading atau investasi tapi lebih ke arah spekulasi. Atau judi gitu loh. Betul, itu maksudnya kalau yang dulu generasi kita takut-takut usia muda, sekarang usia muda mereka terlalu nakut-nakuti malah orang tuanya jadi ketakutan gitu. Loh, kok jadi gini gitu ya kan? Anda tahu nggak kenapa terjadi? Nah, itu gimana kira-kira Pak? Hal itu terjadi karena mereka kan income-nya belum besar, otomatis masih minta dari orang tua. Kalaupun dia baru bekerja, itu kan income-nya belum besar. Mereka ingin mempunyai lifestyle yang besar. Jadi mereka menempatkan seluruh income yang dia punyain itu dimasukkan sebuah aset yang harapannya dia bisa mendapatkan hasil yang instan dalam jumlah besar untuk membiayai lifestyle-nya dia. Nah, itu yang membuat jadi berantakan. Jadi berantakannya bukan saat usia pensiun, saat ini aja udah berantakan. Itu kalau di meja judi kita sebut all in tuh. Iya, betul. Ini kebanyakan itu sepertinya dari problem mindset ya. Ya karena saat ini kalau zaman kita dulu kelihatan kalau udah usianya. Saya terjepit di sini. Ini berapa sih? Pada zaman itu, itu lebih aman tuh. Pada zaman itu, zaman now ini agak beda, Pak. Pada zaman itu, mungkin paling dekat Dev, tapi lain kalau papanya kayak gini ya lain lah. Pada masa saya masih merintis bisnis, nah itu saya masih yang namanya medsos itu kan nggak ada ya, sehingga pengaruh untuk kita lifestyle segala macam itu tidak seperti saat ini. Bisa diminimalis kan? Itu membuat kita masih bisa lebih tertata ya. Nah saat ini dengan adanya Instagram, adanya Facebook, adanya TikTok dan lain-lain yang media sosial lah pada umumnya ya. Nah itu membuat teman-temannya kelihatan atau orang-orang seusianya kelihatannya lifestyle-nya seperti ini. Aku juga kepingin seperti itulah. Nah dengan keinginan kondisi seperti itu membuat mereka akhirnya berpikir gimana mendapatkan hal itu. Nah sehingga berapapun income-nya dia dapat income, ya disisihkan sehemat mungkin untuk keperluan sehari-hari. Kemudian yang penting eksis, ya kan. Nah foto seperti itu. Nah bahkan cukup banyak di antara mereka yang berani untuk melakukan pinjam online. Nah padahal yang pinjaman online itu mereka nggak tahu resikonya bagaimana, gitu kan. Ada yang pakai kontak handphone segala macam. Nah akhirnya pada saat dia gagal bayar pinjolnya, semua kontak itu teleponin semua. Waduh, itu bisa terjadi. Yang rusak reputasi kita. Itu banyak ya rekan-rekan yang mengalami hal itu dikeluarkan dari kerjaan. Kasihan ya. Jadi saya harapkan tidak banyak rekan-rekan yang saat menonton di channelnya Eduplas untuk mengalami kondisi seperti itu. Jangan berani-berani untuk melakukan pinjaman online. Itu be smart, be wise. Ya. So keywordnya adalah be smart, be wise. Silakan. Oke. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi needs, sudah bayar debt,
udah punya saving ya kan. Nah, bonds-nya juga udah tertata lah. Nah, investmentnya ini kalau dari sisi Pak Tony sendiri nih, ini gimana Pak sarannya? Yang kalau Pak Tony sendiri gimana nih kan gitu ya kalau kan? saya pribadi memang saya ada beberapa aset di properti. Saya ada tanah, saya ada rumah, saya ada apartemen. Moderat ya Pak ya. Yang untuk yang moderate. Terus kemudian saya ada juga, saat ini cukup banyak porsi saya memang di saham. Di saham ya, yang agresif. Karena saya memang IHSG ya Pak ya ini. Ya, nggak pernah yang saham-saham Amerika gitu nggak ya? Tidak. Nah, ini kenapa kalau saya jelaskan kenapa kok saya lebih suka investasi saham Indonesia, itu kalau saya jelaskan di sini panjang. Itu bisa lihat di video saya. Di YouTube saya ada versi panjangnya. Tony Hermawan Adikaryo. Kenapa? Jadi Anda bisa ketik aja di YouTube, search engine-nya YouTube Tony Hermawan Adikaryo. Nah, di situ saya mengupas mengapa saya lebih suka investasi di saham Indonesia. Saham-saham IHSG ya. Kenapa ya? Salah satu dasarnya gampangannya ya. Saat ini kan Indonesia ini termasuk emerging market. Ya pasti. Dalam hal ini pasar Indonesia ini sedang growth, bertumbuh, dan banyak dari investor-investor multinasional semacam BlackRock, kemudian JP Morgan, JP Morgan, kemudian Morgan Stanley. Dan masih banyak yang lain itu melakukan investasi di Indonesia. Nah, kenapa? Bagi saya simpel aja gitu. Kenapa saya harus investasi di luar negeri, saham luar negeri, sementara mereka yang hedge fund besar-besar itu justru masuk ke Indonesia. Ya udah, saya investasi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini kan dari zaman dulu itu sudah jadi incaran asing. Sejak kapan? Sejak zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala Pak, memang Pak. Gitu. Zaman tahun 1000 itu mulai 600 dari Gujarat lah, dari Cina lah, kemudian yang menetap lama Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang, Inggris, semua masuk semua pengen investasi di Indonesia gitu. Itu nggak cuma investasi, sempat jajah Pak. Sebetulnya awalnya investasi Bu mereka. Iya, awalnya ya. Awalnya investasi. Kok bisa jadi menjajah akhirnya? Tambah doa mana ya? Itu ada di video YouTube saya. Sekalian biar mengalir ya Pak ya kan. Iya. Tapi kalau saya mengatakan sebetulnya yang menjajah Indonesia awalnya itu bukan Belanda. Awalnya yang menjajah Indonesia itu adalah VOC. VOC itu adalah perusahaan lembaga, departemen istilahnya kita ngomong, bukan negara ya. Enggak. Organisasi perusahaan TBK pertama di dunia. Ya. Itu VOC. Ya. Tapi waktu itu belum ada perusahaan saham, belum ada BEI. Belum ada. Tapi dia perusahaan terbuka. Terbuka di luar Kenapa? negeri ya. Karena dia punya banyak investor. Nah, jadi dia memang perusahaan terbuka, bukan perusahaan keluarga family, bukan. Perusahaan publik lah istilahnya ya. Iya, betul. Nah, jadi awalnya Indonesia itu dijajah sama VOC. Dan sebetulnya mereka bukan menjajah. Sebetulnya inginnya adalah berbisnis, berdagang. Iya. Tapi kan otomatis dia misalkan menguasai kebun cengkeh atau kebun sawit. Itu kira-kira kan banyak yang nyuri kan? Iya, pasti banyak pencuri kan. Nah, itu kan mereka perkuat dengan tentara-tentara. Nah, sebetulnya mereka awalnya nggak kepingin menjajah, hanya ingin mengamankan aset. Iya. Tapi lama-lama akhirnya tapi kemudian akhirnya timbul kecelakaan, akhirnya menjajah. Tapi sebetulnya awalnya nggak itu. Yang Spanyol, Portugis itu nggak seperti itu. Karena sebetulnya kan Spanyol masuk, semuanya berbisnis semua dengan kerajaan. Nah, tapi ya kemudian pada saat Belanda itu kemudian VOC mempunyai kewenangan penuh waktu itu, sampai punya tentara, sampai punya segala macam, dan akhirnya menjadi menjajah seperti itu. Nah, itu sempat di YouTube saya banyak yang bilang, wah ini Pak Tony bahasnya saham tapi larinya ke sejarah. Tapi sebetulnya aslinya memang bisnis itu berawal dari sejarah memang. Iya, betul.
Itulah kalau seandainya dua expert bertemu akan menghasilkan banyak tips-tips dadakan yang praktikal buat Anda dan berguna buat Anda. Inilah Smart Talk Show yang dipersembahkan oleh PT Eduklis Internasional. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share buat Anda yang mendapatkan manfaat dari kita. Salam profit, salam sehat buat Anda semuanya, Smart People.